Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Spectral. Film ini rilis pada tahun 2016, dan bercerita tentang makhluk astral yang diikut sertakan dalam perang. Film ini layak ditonton oleh siapa saja. Buat kamu yang siap, simak videonya sampai selesai. Bermula dari seorang ilmuwan bernama Klein, yang mendatangi markas barang rongsokan dan mencari sesuatu yang berharga. Setelah menemukan yang ia cari, Klein kembali ke tempat ia bekerja, yaitu sebuah fasilitas penelitian militer. Di tempat itu, Klein menguji barang dari tempat rongsokan dengan menembakkan sebongkah es batu menggunakan laser. Seketika es batu berubah menjadi cair, lalu mempresentasikan hasil uji coba di hadapan para pejabat militer. Para pejabat korup itu menghendaki sebuah senjata yang dapat melenyapkan pasokan air milik musuh. Malam harinya Klein didatangi atasannya dan memintanya berkemas untuk berangkat ke Moldova. Klein berangkat menggunakan pesawat militer. Setibanya di tempat tujuan ia disambut oleh Jenderal Orlan. Jenderal Orlan menceritakan banyak hal tentang negara yang saat ini sedang konflik. Lalu Jenderal mengatakan bahwa kamera helm ciptaan Klein menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Klein diperlihatkan sebuah video lalu dengan cepat ia mengetahui bahwa ada yang janggal. Klein mengatakan bahwa penampakan itu bukan sebuah gangguan, namun ada penjelasan ilmiahnya. Lalu Jenderal Orlan membawa Klein ke tempat yang sangat rahasia. Bahkan sebelum masuk tempat itu, Madison menyodorkan surat pernyataan bahwa Klein tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang apa yang akan dia lihat. Tanpa pikir panjang, Klein langsung menandatangani surat itu. Lalu mereka masuk dalam sebuah kontainer. Di dalam kontainer, Klein diperlihatkan sebuah video yang menunjukkan bahwa kamera helm ciptaannya menangkap sesosok makhluk. Makhluk astral itu membunuh pasukan Delta hanya dengan sentuhan. Madison menunjukkan beberapa gambar warga sipil yang tewas dengan cara yang sama. Warga setempat mengatakan bahwa makhluk itu adalah Aratare, yaitu roh jahat pasukan perang. Namun Madison menganggap bahwa itu adalah teknologi kamuflase yang dimiliki oleh pasukan pemberontak. Akan tetapi Klein mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan teori mereka. Untuk bisa menjelaskan makhluk apa itu, Klein membutuhkan tangkapan gambar terbaik. Lalu Klein menunjukkan kamera ciptaannya yang jauh lebih kuat dari kamera helm dan mampu menangkap spektrum cahaya. Jenderal Orlan meminta agar kamera itu dipasang di kendaraan militer. Klein meminta pada jenderal agar dia sendiri yang mengoperasikan kamera ciptaannya. Saat Klein memasang kamera di atas kendaraan tempur, banyak pasukan militer mengejeknya. Kapten Carbera muncul lalu mengatakan bahwa kendaraan dan peralatan tempur yang mereka gunakan adalah ciptaan Klein. Lalu Klein melanjutkan tugasnya. Esoknya, sebelum berangkat, mereka mendapat briefing dari Kapten Carbera. Misi utama mereka adalah menjemput pasukan yang tertinggal di sebuah gedung. Namun Kapten Carbera mengingatkan bahwa makhluk astral pernah tertangkap kamera di sekitar wilayah operasi. Namun Madison meminta agar makhluk itu ditembak, karena ia yakin bahwa makhluk itu adalah pemberontak yang berkamuflase. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka mengambil tempat dan posisi masing-masing. Lalu mereka berangkat menuju TKP. Di tengah perjalanan ekspresi tegang terlihat di wajah para pasukan. Setibanya di TKP mereka bergerak masuk dalam gedung dengan hati-hati dan waspada. Sementara Klein, Madison dan Kapten mengawasi monitor. Di dalam gedung, pasukan menemukan banyak pemberontak tewas tanpa luka tembak. Mereka terus masuk dalam gedung dan menemukan sebuah bak mandi. Saat dibalik ternyata mereka menemukan salah satu rekan mereka sedang meringkuk dan ketakutan. Ia menceritakan semua pasukannya tewas di lantai atas. Saat diperiksa, benar saja semua pasukannya tewas tanpa tanda fisik dan tanpa luka tembak.
Salah seorang pasukan mengecek lebih dalam dan menemukan sesosok makhluk astral dalam ruangan itu. Pasukan itu melakukan tembakan namun pelurunya menembus dan hanya mengenai tembok. Tiba-tiba makhluk itu menyerang dan dengan cepat sang pasukan tewas. Kapten Barbera memerintahkan pasukan lainnya untuk mengecek ke lantai atas dan semua senjata diizinkan untuk melumpuhkan makhluk itu. Akan tetapi satu persatu para pasukan tewas oleh makhluk itu. Makhluk itu membunuh hanya dengan sentuhan dan tanpa terlihat. Melihat banyak pasukannya tewas, Kapten Barbera meminta seluruh pasukan keluar gedung. Pasukan di lantai atas keluar dengan menggunakan tali. Namun satu persatu mereka tewas tergantung di tali. Klein dengan cepat mengoperasikan kameranya yang terpasang di atas kendaraan. Dan saat itu ia mendapat visual yang lebih jelas tentang makhluk astral tersebut. Mengetahui makhluk itu ada di luar, Kapten Barbera segera mengambil basoka, lalu menembak tepat di mana posisi makhluk itu berada. Klein mengecek kamera, ternyata makhluk itu masih ada dan dengan cepat menyerang sang kapten. Kapten Barbera tewas dalam waktu kurang dari 1 detik. Setelah semua pasukan masuk kendaraan, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Namun sial, kendaraan mereka melindas ranjau darat dan menyebabkan kendaraan terguling. Saat keluar dari kendaraan, mereka menemukan beberapa pasukan telah tewas akibat ranjau itu. Klein mengambil kameranya yang masih terpasang di kendaraan. Awalnya sang mayor melarang namun Klein tetap membawanya. Mereka segera menuju tempat aman untuk menghubungi markas. Mereka masuk dalam pabrik tua yang sudah tidak terpakai lalu menghubungi markas namun tidak ada jawaban. Terjadi perselisihan di antara para pasukan karena ada yang beranggapan itu adalah kamuflase. Namun pasukan lain membantah karena kamuflase tidak mungkin bisa ditembus peluru. Lalu mayor meminta penjelasan Klein. Klein hanya bisa menjawab bahwa makhluk itu menyerupai manusia dan makhluk itu menyadari bahwa Klein bisa melihatnya. Saat mayor mengecek kamera helm, ternyata seluruh kamera helm ada yang rusak bahkan hilang. Klein menawarkan kamera yang ia bawa untuk melihat makhluk itu. Mereka menuju tempat yang lebih tinggi agar dapat posisi terbaik. Saat Klein menyalakan kamera, ternyata makhluk astral tersebut telah banyak berkumpul di luar pabrik. Akan tetapi gerakan mereka seolah terhalang oleh sesuatu. Saat dicek ternyata serbuk besi mampu menghalangi gerakan sang makhluk astral. Klein dan pasukan lainnya menyadari bahwa ada seseorang di dalam pabrik yang sengaja menabur serbuk besi. Lalu mereka mengecek ke dalam pabrik, mereka memeriksa setiap sudut ruangan, dan mencurigai satu ruangan yang dalam keadaan tertutup. Saat para pasukan mendekat, beberapa butir peluru melesat menembus pintu dari dalam. Saat dibuka paksa, para pasukan menemukan 2 orang bocah. Madison menginterogasi 2 bocah itu dan ternyata hanya mereka berdua saja dalam pabrik. Bocah itu menjelaskan bahwa ayah mereka yang meletakkan serbuk besi di luar pabrik. Lalu Madison menanyakan keberadaan ayah mereka. Bocah itu menunjukkan tubuh ayahnya yang telah tewas. Dan tanpa sengaja Klein menemukan peta sebuah tempat bernama Masarov. Sang bocah menceritakan bahwa ayah mereka pernah bekerja di tempat itu dan dari sanalah semua makhluk astral berasal. Tidak lama kemudian seorang pasukan menemukan transmisi radio cukup besar. Akan tetapi semua pasukan pemberontak dapat mendengarkan percakapan mereka. Sang mayor mengatakan bahwa saat ini bukan pemberontak yang ditakutkan. Sesuai percakapan radio, markas akan mengirim tank dan helikopter di alun-alun untuk penjemputan. Klein meminta markas agar tank dipasangi kamera buatannya. Sebelum meninggalkan pabrik mereka mempersiapkan senjata berupa bom molotov yang diisi serbuk besi. Untuk mempermudah visual, Klein mengubah kameranya menjadi lampu sorot agar makhluk astral dapat dilihat secara langsung. Saat semua siap, Klein mencoba kameranya dan ternyata makhluk astral telah berada di gedung sebelah. Mengetahui keberadaan pasukan, para makhluk astral pun bergerak mendekat. Dengan cepat Klein dan pasukan meninggalkan pabrik. Berkat kamera sorot mereka bisa melihat makhluk astral yang mengejar. Makhluk itu pun tertahan saat bom molotov ditembakkan. Namun serbuk besi tidak bertahan lama.
Klein dan pasukan berjibaku meninggalkan lokasi dan menghindar dari para makhluk astral. Saat tiba di lokasi penjemputan, mereka mendapati tidak ada siapapun di lokasi tersebut. Sialnya kamera sorot milik Klein mengalami kerusakan sehingga mereka tidak dapat melihat keberadaan makhluk astral. Saat semua hampir putus asa, kendaraan tempur datang dan dilengkapi kamera sorot sesuai pesanan Klein. Saat kamera diaktifkan, para makhluk astral bersiap pada posisi dalam gedung. Saat tank menembaki makhluk astral, Klein dan pasukan bergerak mendekati tank, namun mereka tertahan pada posisi karena pasukan penjemput bergerak maju. Makhluk astral dalam jumlah banyak menyerang para pasukan yang maju, bahkan tank tempur pun rusak total. Tank tempur itu porak-poranda dihantam sang makhluk astral. Kamera sorot pun padam sehingga mereka tidak bisa melihat keberadaan sang makhluk. Satu persatu para pasukan tewas. Bahkan bocah laki-laki keluar dari rombongan untuk mengambil sesuatu ikut tewas. Saat situasi semakin kritis, muncul helikopter datang menjemput dan dilengkapi kamera. Makhluk astral tertahan oleh hempasan angin dari baling-baling helikopter. Pasukan yang tersisa bergegas menaiki helikopter sedangkan Klein menghempaskan bom molotov dan langsung mengarah pada makhluk astral. Saat helikopter terbang, mereka mendapat konfirmasi untuk mendarat di bunker pengungsi karena markas telah porak-poranda. Di dalam helikopter mereka melihat makhluk astral ada di mana-mana dan membunuh para warga sipil. Setibanya di bunker pengungsi, mereka dihadang oleh pasukan Moldova dan hampir terjadi baku tembak. Beruntung Madison memakai bahasa Rusia sehingga mereka diizinkan masuk. Ternyata mereka menemukan banyak pasukan dan warga sipil di dalam bunker. Saat malam tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Orlan. Sang jenderal masuk dengan wajah syok dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jenderal Orlan menceritakan bahwa markas besar telah lumpuh dan porak-poranda diserang oleh makhluk astral. Banyak pasukan dan warga sipil berjatuhan, bahkan dari 240 pasukan, hanya 19 yang tersisa. Saat jenderal dan para pasukan berselisih tentang rencana selanjutnya, tiba-tiba Klein baru menyadari makhluk apa itu sebenarnya. Klein mengatakan melihat dari sifat-sifatnya seperti hanya terlihat oleh cahaya, dapat diperlambat oleh serbuk besi, bisa menembus tembok tapi tidak bisa menembus keramik dan membunuh saat tersentuh. Maka Klein menyimpulkan bahwa makhluk itu adalah materi yang bersifat kondensat, dan materi ini buatan manusia yang sengaja dibuat sebagai senjata. Klein menjelaskan satu-satunya cara untuk menghancurkan kondensat adalah senjata plasma. Dan Klein akan membuat senjata itu dengan peralatan seadanya di dalam bunker. Mendengar itu para pasukan mempersiapkan segala keperluan untuk membuat senjata seperti yang Klein jelaskan. Dan malam itu juga dengan pengetahuan yang Klein miliki, ia merakit senjata plasma. Setelah semua persenjataan siap, lalu mereka mengatur strategi agar dapat masuk ke pembangkit listrik Masarov. Esoknya setelah persiapan matang mereka berangkat menuju Masarov. Sesampainya di TKP mereka mengeluarkan persenjataan yang mereka miliki. Bahkan robot pelacak pun diubah menjadi kamera sorot. Sebelum penyerangan secara total mereka harus menguji senjata terlebih dahulu. Sang mayor memasang senjata untuk diuji. Saat makhluk astral muncul dan menyerang, mayor melepaskan tembakan dan hasilnya makhluk astral pun berantakan. Melihat itu semua pasukan menyerang secara total. Sementara Klein dan Madison mencoba masuk ke dalam ruang pembangkit listrik untuk menemukan sumber energi para makhluk astral. Klein dan Madison menemukan ruangan di mana para makhluk astral diciptakan. Mereka melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan makhluk itu. Lalu mereka menuju ruangan selanjutnya, dan mereka menemukan banyak makhluk astral yang masih terjebak dalam kotak. Sementara di luar para pasukan berjibaku dengan makhluk astral. Akan tetapi makhluk tersebut menyatu menjadi satu yang membuatnya sulit dikalahkan. Saat pasukan mulai diserang balik, sang mayor tidak kehabisan akal. Ia menyatukan beberapa senjata menjadi satu sehingga memiliki energi yang cukup untuk menghancurkan makhluk astral.
namun prosesnya membutuhkan waktu. Di sisi lain, Klein mengetahui cara memutus energi makhluk astral dari petunjuk komputer yang ia baca. Tanpa pikir panjang, Klein melepas satu persatu kabel pasokan energi. Namun sialnya, beberapa makhluk astral berhasil keluar dari kotak dan menyerang Klein. Madison yang mengetahui hal itu memberikan perlindungan pada Klein. Saat semua pengunci kabel telah dibuka, Klein menarik tuas agar kabel bisa lepas. Sementara di luar saat senjata telah siap, Mayor melepaskan tembakan. Karena energi yang dilepaskan cukup besar, terjadi ledakan cukup kuat saat menghantam makhluk astral. Ledakan itu pun membuat semua makhluk astral keluar dari kotak. Beruntung Klein berhasil menarik tuas sehingga semua kabel terlepas, dan membuat seluruh makhluk astral tak bergeming lalu menghilang perlahan. Madison turun menjemput Klein yang terjatuh saat menarik tuas. Saat mereka keluar melalui jalan lain, mereka menemukan sebuah ruangan yang menjadi pusat pengendali para makhluk astral. Ternyata mereka selama ini dikendalikan oleh saraf yang diambil dari mayat manusia. Lalu mereka memutus seluruh pasokan energi di ruangan itu. Saat kembali ke pengungsian, Jenderal Orlan telah menyiapkan helikopter untuk mengantar Klein pulang. Alur cerita pun selesai.